Keajaiban selanjutnya yang masih berkaitan dengan lautan dan air adalah apa yang menimpa Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus diutus Allah menjadi nabi di daerah Mosul, Irak, di sebuah kampung yang bernama Ninawa. Penduduknya telah berpaling dari jalan Allah yang lurus dan malah menyembah patung dan berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus melalui Nabi Yunus. Akan tetapi mereka menolak beriman kepada Allah. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan dan petunjuk. Mereka mendustakan Nabi Yunus alaihissalam, mengolok-olok dan menghinanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi Yunus untuk memberitahukan kaumnya bahwa jika mereka masih tetap ingkar, 3 hari kemudian Allah akan mengazab mereka. Lalu Nabi Yunus menyampaikan hal tersebut dan mengancam kaumnya dengan azab Allah. Kemudian ia pun pergi meninggalkan mereka. Dan ketika pertanda azab mulai kelihatan, kaum Yunus mulai yakin dengan apa yang disampaikan Nabi Yunus. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah dan menyesali sikap mereka. Menyaksikan kejujuran taubat mereka, maka Allah memaafkan mereka dan menghilangkan azab itu dari mereka. Allah Ta'ala berfirman, dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Al-Quran Surah Yunus ayat 98. Nabi Yunus yang telah meninggalkan kaumnya tanpa diperintahkan Allah tidak mengetahui kalau mereka telah bertaubat. Maka Nabi Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat Nabi Yunus berada di atas kapal, maka ombak laut menjadi dahsyat. Angin menjadi kencang dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam. Sebagian muatan kapal harus dilempar ke laut untuk meringankan beban. Tetapi ternyata kapal itu tetap saja oleng, hampir tenggelam. Maka para penumpangnya bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seseorang ke laut. Maka mereka melakukan undian, dan ternyata undian itu jatuh kepada Nabi Yunus. Tetapi mereka tidak mau jika Nabi Yunus harus terjun ke laut. Maka undian pun diulangi lagi, dan ternyata jatuh kepada Yunus lagi. Hingga undian itu dilakukan sebanyak 3 kali, dan hasilnya tetap sama. Maka Yunus bangkit dan melepas bajunya, kemudian melempar dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan, Allah telah mengirimkan ikan besar kepadanya dan mengilhamkan kepada ikan tersebut untuk menelan Nabi Yunus dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Maka ikan itu melakukannya, dan Nabi Yunus pun tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan itu. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus menyadari kehilafannya yang telah meninggalkan kaumnya sebelum diperintahkan Allah. Allah berfirman menceritakan keadaan Nabi Yunus alaihissalam. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87 hingga 88. Kemudian Allah memerintahkan ikan itu memuntahkan Nabi Yunus ke pinggir pantai. Lalu Allah tumbuhkan di sana sebuah pohon sejenis labu yang memiliki daun yang lebat, yang dapat menaungi Nabi Yunus dan menjaganya dari panas terik matahari. Allah Ta'ala berfirman, kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Al-Quran Surah As-Sofat ayat 145 hingga 146. Selanjutnya, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Yunus agar kembali kepada kaumnya. Nabi Yunus mendatangi mereka dan memberitahu kepada mereka bahwa taubat mereka telah diterima dan azab Allah telah dijauhkan. Kaumnya pun beriman kepada Allah, dan Allah memberikan keberkahan kepada harta dan anak-anak mereka, sebagaimana yang diterangkan Allah dalam firman-Nya.
Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Al-Quran Surah As-Saffat ayat 147 hingga 148. Mukjizat berikutnya yang berhubungan dengan air adalah terbelahnya laut, yang kemudian dapat dilintasi oleh manusia dengan berjalan kaki. Mukjizat ini terjadi pada Nabi Musa alaihissalam untuk menyelamatkan kaum Bani Israel dari kejaran tentara Fir'aun. Dengan kekuasaan Allah Ta'ala, dengan memukul tongkatnya ke laut, maka laut pun terbelah. Mesir pada masa itu diperintah oleh Fir'aun yang telah memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Di bawah kekuasaan Fir'aun, Bani Israel hidup dalam penindasan. Nabi Musa menjadi buronan Fir'aun dan diancam akan dibunuh. Nabi Musa diperintahkan Allah untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir menuju Palestina. Nabi Musa mengumpulkan Bani Israel dengan membawa mereka keluar dari Mesir pada malam hari. Fir'aun yang menyadari hal tersebut langsung mengumpulkan pasukannya dan segera menyusul Nabi Musa dan Bani Israel. Dalam perjalanan menuju Palestina, tanah yang dijanjikan, mereka dihadang oleh lautan luas, yaitu Laut Merah. Mereka tidak bisa kemana-mana lagi. Di depan lautan luas membentang, dan di belakang akan datang bala tentara Fir'aun. Bani Israel mulai putus asa. Di saat genting seperti itu, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya ke laut. Nabi Musa melakukannya, dan laut pun terbelah. Allah Ta'ala berfirman menceritakan kejadian itu. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul." Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku." Lalu kami wahyukan kepada Musa, "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 61 hingga 63. Nabi Musa dan pengikutnya pun menyeberangi Laut Merah yang telah terbelah tersebut untuk menghindari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Fir'aun dan tentaranya terus mengejar dan mengikuti mereka sampai ke Laut Merah yang telah terbelah. Ketika Nabi Musa dan pengikutnya telah sampai di seberang, sedangkan Fir'aun bersama bala tentaranya masih berada di tengah lautan, Allah menghukum Fir'aun atas kesombongannya. Lautan kembali menutup seperti sedia kala. Fir'aun dan pasukannya tenggelam di tengah-tengah lautan. Dan kami selamatkan kamu dan orang-orang yang besertanya semuanya, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 65 hingga 67. Mukjizat terbelahnya laut ini menjadi fenomena yang menarik minat para peneliti. Melalui berbagai penelitian yang dilakukan oleh para pakar, diperoleh kesimpulan bahwa dilihat dari sisi ilmiah, terbelahnya laut sangat mungkin terjadi. Angin timur yang bertiup sepanjang malam bisa mendorong air laut seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran. Pusat Riset Atmosfer Nasional dan Universitas Colorado melaporkan bahwa melalui simulasi komputer yang mempelajari bagaimana angin mempengaruhi air, memperlihatkan bahwa angin mampu mendorong air kembali pada satu titik, sehingga seperti membentuk sungai yang membungkuk untuk menyatu dengan laguna di pesisir. Carl Drews yang memimpin studi ini mengatakan, terbelahnya air laut dapat dipahami melalui dinamika fluida. Angin menggerakkan air dengan cara yang sesuai dengan hukum-hukum fisika, menciptakan lorong bagi perjalanan yang aman dengan air pada kedua sisinya, dan itu memungkinkan air untuk tiba-tiba menutup kembali. Bukti bahwa peristiwa ini pernah terjadi juga dapat ditelusuri dari penemuan seorang arkeolog bernama Ron Wyatt pada akhir tahun 1988 silam. Ia mengklaim bahwa dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di dasar Laut Merah.
Menurutnya mungkin ini merupakan bangkai kereta tempur Fir'aun yang tenggelam di lautan tersebut saat digunakan untuk mengejar Nabi Musa bersama para pengikutnya. Menurut pengakuannya, selain menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur berkuda, Wyatt bersama para krunya juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Temuan ini tentunya semakin memperkuat dugaan bahwa sisa-sisa tulang belulang itu merupakan bagian dari kerangka para bala tentara Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Apalagi dari hasil pengujian yang dilakukan di Stockholm University terhadap beberapa sisa tulang belulang yang berhasil ditemukan, memang benar adanya bahwa struktur dan kandungan beberapa tulang telah berusia sekitar 3.500 tahun silam, di mana menurut sejarah, kejadian pengejaran itu juga terjadi dalam kurun waktu yang sama. Subhanallah.